Hey, what's going on YouTube? Masih bersama saya Indra Aziz di Vokal Plus TV. Kali ini kita akan membahas 15 fakta gokil tentang suara kita. Let's check it out. Fakta yang pertama, mungkin kamu berpikir kalau kita minum, kita langsung membuat pita suara kita jadi basah. Padahal ternyata enggak, itu salah. Karena saluran pernafasan itu berbeda dengan saluran pencernaan. Sedangkan suara kita ada di saluran pernafasan. Jadi kalau kamu minum, cairannya tidak akan mengenai pita suara kita. Fakta nomor 2, mungkin kamu berpikir kalau misalkan kamu suaranya lagi capek, lagi serak, kamu lebih baik ngomongnya bisik-bisik. Kayak gini nih. Ternyata itu juga salah. Karena bisik-bisik itu malah bikin suara kita makin capek. Karena bisik-bisik bukanlah gerakan yang alami bagi pita suara kita. Jadi kalau suara kamu lagi serak, lagi habis, jangan bisik-bisik, mendingan ngomong biasa atau jangan ngomong sama sekali. Fakta yang nomor 3, seberapa panjang kamu bisa menahan satu nada? Secara umum, kalau cowok itu bisa nahan sekitar 20 detik. Kalau cewek sekitar 15 detik. Sedangkan kalau anak-anak cuma sekitar 10 detik. Tapi gokilnya nih, ada seorang vocal coach bernama Richard Fink dari Amerika. Dia bisa menahan nada sepanjang 1 menit 43 detik. Wow! Kalau kamu mau coba silakan. Kalau saya paling cuma 30 detik. Coba sendiri ya, hitung pakai stopwatch. Fakta yang keempat, kamu tahu nggak pita suara kita tuh ternyata kecil banget. Kalau buat cowok, pita suaranya kira-kira panjangnya sekitar 30 mm. Kalau perempuan, itu sekitar 20 mm. Sedangkan kalau anak kecil, anak bayi, itu cuma 6 mm. Nah, hal itu membuat suara laki-laki yang pita suaranya lebih panjang, suaranya jadi lebih berat dan lebih ngebas daripada suara perempuan. Karena pita suaranya lebih panjang dan lebih tebal. Fakta yang kelima, nah ini buat kamu-kamu yang jomblo dan mencari jodoh. Karena katanya nih menurut penelitian, cewek yang suaranya tinggi akan lebih tertarik kepada cowok yang suaranya juga tinggi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau cewek itu suaranya rendah, dia akan lebih tertarik kepada cowok yang suaranya lebih rendah. Dan sebaliknya cowok ke cewek juga seperti itu. Jadi kalau kamu anak choir dan kamu adalah seorang tenor, mungkin lebih baik PDKT ke anak sopran aja. Fakta yang keenam, suara kita berubah dari waktu kita kecil sehingga kita dewasa. Waktu kita kecil, cowok sama cewek itu suaranya mirip-mirip karena besar dan panjang pita suaranya kurang lebih sama. Tapi begitu sudah makin dewasa, suara cowok dan suara perempuan jadi makin beda. Yang cowok lebih ngebas, yang perempuan lebih tinggi seperti ini. Lalu, di masa transisi itu atau biasa disebut sebagai masa pancaroba, range vokal kita itu menyempit karena atasnya menurun dan bawahnya tetap belum turun. Nanti kalau sudah dewasa, setelah atasnya turun, bawahnya juga ikut turun. Jadi range vokal kita jadi full lagi. Fakta yang ketujuh, secara umum suara kita kalau lagi di outdoor, kita bisa ngomong itu kedengeran jaraknya sampai 182 meter. Jadi kalau misalkan kamu lagi di lapangan bola, terus kamu lihat ada teman kamu di sana, kamu panggil-panggil dia nggak nyaut, mungkin dia jaraknya lebih dari 182 meter sehingga suara kita tidak kedengaran oleh dia. Fakta yang nomor 8, menurut penelitian, penyanyi bagus itu tidak datang dengan sendirinya, tapi melalui kebiasaan dan melalui latihan. Itu artinya, kita semua bisa menjadi penyanyi yang bagus. Kalau kamu bisa bicara, kamu berarti punya instrumen yang sama dengan penyanyi-penyanyi itu. Kamu punya range vokal yang kurang lebih sama, jadi bedanya adalah lingkungan, latihan, dan musik yang kita dengar setiap hari. Jadi jangan patah harapan guys. Kalau kamu merasa suara kamu belum maksimal, latihan, dan latihan terus. Kamu pasti bisa. Fakta yang nomor 9, suara kita dihasilkan oleh gerakan-gerakan otot vokal di badan kita. Nah, itu artinya kalau kita tidak melatih dan tidak menggunakan vokal kita dalam jangka waktu yang lama, kemampuan nyanyi kita bisa hilang. Jadi teman-teman, make sure kamu latihan terus, vocalizing terus, latihan pernafasan, pemanasan, vokalisi, dan tentunya nyanyi dan terus nyanyi. Karena kalau kamu nggak pakai, nanti kemampuan kamu bisa hilang. Makanya ada quote yang bilang gini, if I rest, I rust. Fakta yang ke-10, otot leher, otot dada, otot pundak, otot lidah, otot bibir, semua itu kita gunakan dalam berbicara dan bernyanyi. Bayangkan, dalam satu kalimat saja, kita bisa menggerakkan sebanyak 100 otot. Itulah kenapa saya sering bilang, vokalis adalah atlet suara. Jadi kita mesti latihan, dan berlatih terus. Supaya kita makin kuat, makin fleksibel, dan tentunya stamina kita makin meningkat. Fakta yang ke-11, suara setiap orang itu unik. Tidak ada suara yang sama. Itu bahkan seperti fingerprint.
Jadi ternyata bukan cuma bentuk pita suara yang mempengaruhi suara kita, tapi bentuk tubuh kita, rongga-rongga di badan kita, bentuk wajah kita, bentuk rahang kita, itu semua berpengaruh kepada warna suara yang kita hasilkan. Bahkan kalau cuma pita suara doang yang bunyi, itu bunyi akan tipis dan cempreng. Kita membutuhkan semua akustik dalam tubuh kita. Fakta yang nomor 12. Suara terendah yang bisa dihasilkan oleh manusia itu dipecahkan rekornya oleh seseorang yang bernama Tim Storms. Dia bisa membunyikan nada lebih rendah dari not paling rendah di piano, bayangin. Setelah not paling rendah di piano, dia bisa turun lagi beberapa oktav setelah itu. Rendah banget. Search aja namanya Tim Storms, maka kamu bisa melihat betapa rendahnya suara yang dia hasilkan. Ngebas banget. Fakta yang nomor 13. Kamu pernah gak sih mikir, aduh, aku tuh gak suka dengar suaraku sendiri. Ternyata bukan cuma kita doang yang suka mikir gitu. Bahkan John Lennonnya The Beatles aja suka mikir gitu. Menurut cerita yang beredar, setiap kali rekaman dia selalu minta kepada produser dan sound engineer The Beatles untuk mengganti atau merubah-rubah suaranya supaya warnanya tidak seperti biasa. Jadi dia pengen suaranya diedit karena dia nggak suka dengar suara sendiri. Jadi itu normal guys. Walaupun kita nggak suka dengar suara kita sendiri, itu bukan berarti orang lain nggak suka. Fakta yang nomor 14. Kenapa sih kita kalau dengar suara kita sendiri kok rasanya aneh? You know what guys? Ketika kita berbicara dan kita bernyanyi, kita mendengar suara kita sendiri, bukan cuma suara yang di luar doang, melainkan suara yang dari dalam. Sehingga suaranya tuh berbeda dengan apa yang orang lain dengar. Kalau kamu ingin eksperimen, ingin mendengar suara kamu yang didengarkan oleh orang lain, kamu bisa melakukan ini. Taruh tangan di sini, lalu ngomong. 1, 2, 3, inilah suaraku. Inilah suaraku. Inilah suaraku. Kurang lebih itu eksperimen yang bisa membuat kamu membayangkan kira-kira suara kamu yang didengar orang lain itu seperti apa. Dan yang terakhir, fakta nomor 15. Suara seorang ibu bisa menenangkan seorang bayi seperti layaknya dia lagi dipeluk. Itulah kekuatan suara kita. Wow, gimana guys? Keren banget kan 15 fakta gokil tentang suara kita? Jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga tulis komen di bawah. Daftarkan portfolio kamu di vocalplus.com, follow Vocal Plus di Instagram dan Twitter dan Facebook. Sampai ketemu di video selanjutnya. Menyanyi itu harus mudah.